Bila ku renungkan kisah nan indah saat Yesus dulu di dunia, anak kecil bagai domba di pangkunya, andai ku juga bersama Dia. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 10 November 2025. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Paskah. Mengapa penting bahwa Yosua memilih untuk merayakan Paskah meskipun ada tugas yang mendesak dan besar untuk merebut tanah perjanjian? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Keluaran 12 ayat 6. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Bilangan 28 ayat 16. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keempat bulan itu, hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Ulangan 16 ayat 4 dan 6. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang. Pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Kegiatan penting kedua yang mendahului penaklukan adalah perayaan Paskah. Perayaan ini dilakukan pada malam hari di hari ke-14 bulan itu, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Makna simbolis dari perayaan Paskah mendapat penekanan khusus, yaitu peristiwa-peristiwa dalam kitab Yosua mencerminkan peristiwa keluaran. Paskah mengingatkan kita pada malam tulah ke-10, ketika malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir dan melindungi orang Israel. Hal ini diikuti dengan keluaran dari Mesir, penyeberangan Laut Teberau, dan perjalanan melalui padang gurun. Sebaliknya, kisah generasi kedua dimulai di padang gurun, berlanjut dengan penyeberangan sungai Yordan, melaksanakan sunat dan perayaan Paskah, menuju saat-saat penting ketika campur tangan Tuhan yang ajaib lainnya diharapkan untuk melawan musuh-musuh Israel, yaitu penduduk Kanaan. Bersama dengan semua peristiwa sebelumnya, perayaan Paskah menandai dimulainya era baru dalam sejarah Israel. Selain itu, melalui simbol anak domba yang dikorbankan, Hari Raya Paskah menunjuk kembali kepada penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi juga menunjuk ke depan kepada penggenapan pelambangan di dalam anak domba Allah yang telah menebus kita dari belenggu dosa. Pada perjamuan malam sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling agung, Yesus mengubah Paskah menjadi peringatan akan kematiannya. Matius 26 ayat 26 sampai 29, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Namun Paskah dan perjamuan Tuhan menandakan sebuah realitas yang bahkan lebih mulia.
yaitu bahwa umat tebusan akan menyeberang ke Kanaan surgawi. Yohanes penerima wahyu menggambarkan peristiwa kegenapan penyeberangan ini sebagai kelompok 144.000 yang berjalan di atas lautan kaca, kegenapan Laut Merah dan Sungai Yordan di hadapan tahta Allah, dan merayakan kegenapan Paskah dan perjamuan khusus pada perjamuan kawin anak domba. Apakah cara-cara yang dapat kita lakukan bahkan ketika kita tidak sedang merayakan perjamuan kudus agar realitas salib selalu ada di hadapan kita? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Hasratmu yang menusuk kepalaku dan merangkul dengan lengannya. Ku pandang wajahnya kala ia berkata, biarkan mereka datang padaku. Ku nanti hari gemilang dan mulia, saat terindah dan bahagia, bila anak-anak dari seluruh dunia berkumpul terima berkat-Nya. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat diingatkan kembali mengenai makna dari Paskah, di mana Engkau menunjukkan, Engkau memberikan kelepasan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih untuk makna pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, di mana kami dapat diingatkan bagaimana Engkau melindungi umat-umat-Mu. Ya Tuhan, biarkanlah kami semua selalu diingatkan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau selalu akan memberikan kelepasan kami, dan mampukanlah kami untuk dapat selalu berserah kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kami dapat membiarkan kehidupan kami dituntun oleh Engkau setiap hari. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, Senin 10 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.